Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4 ABCD? Semoga kalian sehat walafiat ya. Tetap semangat, tetap bahagia. Tetap semangat dan bahagia kalian belajar di rumah. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu ya, dan kita bisa belajar dengan normal di sekolah. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini Bu Nita akan menjelaskan materi tema 2, subtema 2 PB 1 dan 3 tentang manfaat energi. Pokok bahasanya adalah bahasa Indonesia. Ya, kita perhatikan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengamati gambar dan teks petunjuk. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan untuk membuat produk. Dan yang ketiga, siswa mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara aman menggunakan listrik dengan sistematis. Ya, ingat 3 tujuan ini yang akan kita peroleh ketika belajar hari ini. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Tulislah barang-barangmu yang membutuhkan energi listrik. Seberapa sering kamu menggunakannya setiap hari? Ya, kamu bisa lihat penggunaan energi listrik yang ada di rumah kamu, barang-barangnya ya, apa saja. Kalian sebutkan satu persatu yang menggunakan listrik ya. Kemudian kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaiannya yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Yaitu selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Misalnya daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki, apalagi yang rumahnya dekat, karena itu bisa mengirit atau menghemat bahan bakar minyak ya, berupa bensin. Dan kalian juga akan sehat kalau naik sepeda, sekalian berolahraga. Nah, salah satu yang kita gunakan alat elektronik di rumah yang menggunakan listrik adalah kipas angin ya. Karena kipas angin ini gunanya adalah untuk memberikan suasana dingin ya, udara dingin supaya tidak panas di dalam rumah. Jadi kita menggunakan kipas angin, atau ya kalau ada yang punya AC itu bisa pakai AC ya. Kalau kerja dari kipas angin ini adalah perubahan energi yang terjadi apa? Yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak ya. Dia menggunakan energi listrik, kemudian dari energi listrik ini bisa menggerakkan baling-baling sehingga bisa menghasilkan angin ya. Angin, kalian akan terasa dingin kalau dekat dengan kipas angin. Nah, untuk berikutnya kalian akan membuat ya kipas angin, kipas dari kertas, bukan kipas angin ya, yang tidak membutuhkan listrik. Seperti pada gambar ini ya, kalian mungkin sudah pernah membuat kipas kertas ini ketika TK atau kelas 1 ya. Cuman di sini kalian harus tahu petunjuk atau langkah-langkah bagaimana cara membuat kipas yang benar ya, yang ditekankan seperti itu ya. Jadi kalian bisa nih dari gambar ini, ini mah saya mudah Bu buatnya. Tapi kalau dijelaskan bagaimana caranya, nah itu kalian harus sudah tahu. Karena mungkin waktu kalian TK atau kelas 1 ya, kelas 2 hanya melihat saja bisa. Cuman kalian sekarang harus bisa
menulis bagaimana langkah-langkah untuk membuat kipas dari kertas. Ya, perhatikan ya. Ibu tuliskan dulu cara membuat kipas kertas ya. Perhatikan, sudah Ibu siapkan. Yang pertama, kalian siapkan ya kertas yang berbentuk persegi. Persegi artinya sisinya sama ya, sisi-sisinya sama ya. Misalnya kertas kado, majalah bekas, atau kertas origami. Kalau kalian punya persediaan kertas yang bagus, bisa digunakan ya. Kemudian yang kedua, ambil lem kertasnya. Yang ketiga, lipat kertas pada satu bagian, ujung sekitar 2 cm. Kemudian balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Nah, dari 1 sampai 4, lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Jadi harus sampai habis nih ya, seperti itu. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat kipas. Kemudian yang kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Yang ketujuh, kipas siap dipakai. Bandingkan kipasmu dengan kipas temanmu. Apakah ada yang berbeda? Ya, mungkin dari sebagian kalian bisa melakukan atau membuat kipas kertas ini menjadi kipas yang bagus itu ya. Yang tadinya kalian masih mungkin buatnya masih tidak rapi. Nah, sekarang kalau udah kelas 4 sudah tahu petunjuknya, maka harus dibuat dengan rapi sesuai langkah-langkahnya ya, seperti itu. Ini kalian harus sudah bisa nih menulis bagaimana cara membuat kipas dari kertas ya. Tidak hanya sekedar membuat, tapi langkah-langkahnya pun kalian harus tahu ya, menulisnya seperti itu. Nah, sekarang perhatikan cara membuat kipas yang sederhana. Lipatannya harus rata. Insya Allah kalian mudah ya membuatnya. Ini menggunakan kertas origami ya. Sisanya pun sama besarnya. Siapkan lemnya, kita lipat dulu ya, lipat dulu ya, penampakannya seperti ini. Setelah dilipat, kemudian kita lipat 2. Lipatnya harus sama ya, tengah-tengah, dari mulai tengah kita lipat. Seperti ini jadinya ya. Nah, bagian tengahnya, sisi yang bertemu di antara 2 lipatan itu diberikan lem. Bisa menggunakan lem stick atau lem box ya. Nah, harus rata memberikan lemnya agar tempelannya kuat.
akan jadi rapat ya, menyatu seperti itu. Udah ya, bagus ya. Nah, kipas ini yang akan kalian buat nanti ya, setelah kegiatan materi belajar hari ini. Kalian bisa membuatnya dengan variasi warna, boleh ditambahkan lagi ya di bagian sini ya. Ini bentuknya kan masih setengah lingkaran ya, makin besar kipasnya dibuat akan makin terasa anginnya ya. Kamu bisa beri lagi di sini, ditambahkan sisi yang berikutnya nih, kiri kanan, bisa kalian tambahkan lagi dengan warna yang berbeda sehingga akan cantik warnanya ya. Nah, itu baru kalian kasih pegangannya di sini, bisa memakai stick es atau lidi atau sedotan ya, asal jangan sampai atau ini sumpit, bisa sumpit ya. So ketika digerakkan kalian bisa terasa anginnya. Nah, ini kipas kertas ya. Kira-kira menurut kalian ada perubahan energi apa? Dari energi apa menjadi energi apa ya? Coba kalian pikirkan nanti ya. Kira-kira energi apa menjadi energi apa? Ya, baik, kita lanjutkan dengan membaca ya materi berikutnya. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Jadi sangat berhati-hati ya ketika seorang bekerja terus di situ banyak sumber listrik. Jadi kalau misalnya kena cipratan air itu akan aman karena tidak akan kesetrum dengan memakai pakaian khusus. Kamu harus hati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Contohnya ya, saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Ya, ketika kamu bermain layangan, jadi hati-hati benangnya, kemudian juga layangannya, khawatir kesangkut ke aliran ke kabel listrik yang di situ listriknya terkelupas ya. Ininya balutan pengamannya tuh sampai lepas ya, khawatir ada setrum yang bisa menyambar ya, nyambar kalian, khawatir. Jadi harus jauh-jauh, mungkin di lapangan yang aman tidak ada kabel listriknya atau gardu listrik. Nah, benang layangan yang basah juga sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik, bisa mengalirkan aliran listrik sehingga bisa kesetrum. Jadi suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Nah, ketika di rumah ya, kamu ingin mencoba-coba memakai alat elektronik yang menggunakan listrik. Nah, ini juga harus bertanya kalian, jangan langsung kalian mau melakukan sendiri, khawatir kalau ada hal-hal yang kalian tidak ketahui, ini sangat berbahaya buat kalian. Jadi harus tanya dulu bagaimana menggunakannya ya. Biasanya kan suka ada petunjuknya juga, cuman kalau kalian belum paham, tanya dulu sama ayah bunda atau orang dewasa yang berada di rumah. Jangan langsung kalian, oh ini langsung dimasukin ke stop kontak. Nah, itu khawatir kalau ada kabel yang terus terkelupas, nah itu bisa tersetrum ya. Banyak alat-alat elektronik yang memungkinkan kalau kita tidak tidak benar-benar waspada di rumah, itu juga bisa kesetrum ya. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air ya. Jadinya barang-barang seperti misalnya yang menggunakan listrik ya, mesin cuci. Nah, mesin cuci itu identik dengan air kan, memakai air. Nah, tapi kabel-kabelnya perhatikan, harus jauh dari sumber airnya, jangan berdekatan, karena kalau terciprat air maka akan menghasilkan setrum juga nanti. Bisa jadi itu tempat mesin cucinya juga ada aliran listriknya sehingga kita bisa tersetrum. Atau hal-hal yang lain, misalnya TV,
kemudian juga gosokan, rice cooker, semua yang berada di rumah itu harus berhati-hati. Kemudian juga kamu mungkin sudah tahu ya bahwa petir itu juga mengandung listrik loh. Bagaimana caranya? Nah, kalian bisa lihat kan bagaimana petir itu bisa menyambar pada tempat yang paling tinggi. Makanya banyak ada yang rumah-rumah penduduk tuh diberikan besi, semacam besi itu untuk menangkal petir, namanya penangkal petir di atasnya, karena khawatir rumahnya kena sambaran petir. Khawatir nanti biasanya barang-barang elektronik yang rumahnya kesambar petir itu bisa rusak. Nah, kalau misalnya ketika hujan-hujanan misalnya ada petir di tengah lapangan, itu juga khawatir bisa tersambar listrik. Makanya kalau lagi hujan tidak boleh kita berada di lapangan yang luas, karena petir itu akan menyambar tempat yang paling tinggi. Artinya apa? Ketika kita berada di lapangan dengan hujan, berarti kita yang paling tinggi di antara tanahnya, ya kan? Nah, itu yang banyak tersambar listrik. Atau kita juga jangan ketika lagi ada hujan terus petirnya banyak, nah, kita tidak boleh menyalakan barang-barang elektronik. Khawatirnya barang elektronik kita rusak, atau kita sedang menggunakan ketika misalnya mencas HP, nah itu bisa HP-nya rusak, atau kita bahkan bisa kesetrum juga. Jadi harus berhati-hati ya. Makanya di sini dikatakan bahwa segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Ya, dianjurkan kita kalau mendengar petir kita baca doa yang banyak ya. Kemudian juga disarankan untuk azan. Nah, berdasarkan hasil diskusi dan bahan bacaan di atas, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Apa saja ya? Mungkin kalian sudah paham, tadi bisa menjelaskan. Kita lihat. Yang pertama, tidak ada kabel yang terkelupas saat berada di lokasi bermain. Nah, jadi ketika bermain harus berhati-hati. Lihat nih, kira-kira aman nggak ya tempat ini, ada kabel-kabel nggak ya? Apalagi misalnya ada karpet, di bawahnya ada kabel-kabel. Nah, itu harus berhati-hati. Kabelnya terkelupas apa terbungkus gitu ya. Mungkin ada pengamannya lagi. Nah, itu bisa aman, tapi juga harus hati-hati. Yang kedua, tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Nah, ya. Jadi kita biar aman mainnya di lapangan, karena juga memang harus butuh lapangan yang luas ya ketika bermain layang, agar tidak tersangkut pohon atau tiang listrik. Kemudian yang ketiga, apabila ingin menggunakan peralatan listrik atau elektronik, mintalah bantuan orang dewasa ya, agar kalian juga tidak kena setrum, karena khawatir tangan kalian masih basah ya, terus belum dikeringkan, nah itu akan cepat menyambar. Kemudian yang keempat, jauhi letak peralatan elektronik dari sumber air ya, karena lama-lama akan di sekitar itu akan menghasilkan listrik. Kalau airnya tuh sering kena sumber listriknya tuh sering kena air, jadi akhirnya lokasi sekitarnya akan mengandung aliran listrik, dan itu sangat berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, yang kelima, silakan kalian berpikir apalagi supaya kita terhindar dari bahaya listrik ya, istilahnya aman dari listrik. Nah, kesimpulan. 1. Untuk membuat suatu produk atau karya harus sesuai teks petunjuk yang benar, sehingga karya yang dihasilkan akan bagus ya. Memang setiap apa yang akan kita lakukan, sebuah karya ya, apalagi sebuah produk, maka langkah-langkahnya harus diikuti. Kalau tidak, mungkin misalnya kalian asal-asalan, nah itu hasilnya juga tidak akan bagus ya. Yang kemudian yang kedua, bermain di lokasi yang aman dan jauh dari jaringan listrik yang berbahaya ya. Yang ketiga, untuk menggunakan aliran atau sumber listrik pada alat elektronik harus mengetahui cara penggunaannya dengan baik agar terhindar dari bahaya listrik.
Yang keempat, jika ingin menggunakan alat elektronik yang menggunakan listrik, sebaiknya kalian meminta bantuan orang dewasa agar terhindar dari bahaya listrik. Nah, inilah 4 kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bertambah ilmunya ya. Nah, ini adalah tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, membuat kipas dari kertas HPS atau kertas origami atau kertas bekas boleh ya. Kemudian setelah jadi, kalian foto dan upload ke Google Classroom ya. Kemudian yang kedua, menulis cara membuat kipas. Ada di buku tema halaman 51. Nanti laporannya hanya checklist di komentar Google Classroom. Jadi tidak usah dikirim atau difoto, hanya laporannya checklist saja ya di komentar Google Classroom. Jawabnya tetap di buku tema halaman 51. Yang ketiga, menulis halaman 71 tentang cara menghindari bahaya listrik sebanyak 5 cara. Nah, tadi kan sudah Bu Nita kasih tahu 1-4. Nah, kalian tinggal menambahkan 1. Silahkan kalian tulis kembali nomor 1-4 dan ditambahkan 1 poin lagi cara menghindari bahaya listrik. Ya, silahkan kalian jawab di buku tema halaman 71. Kemudian kalian juga checklistnya di komentar ya Google Classroom. Insya Allah paham ya tugas kalian. Nanti jika ada yang belum paham, silahkan bertanya pada wali kelasnya masing-masing. Oke, cukup sekian dari Bu Guru. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bermanfaat ilmunya hari ini. Bu Nita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.